Halo, balik lagi sama gue Kurafenawan channel Andromeda. Dan ya, balik lagi sama gue di konten ya kan, hari ini news gitu ya untuk minggu ini. Jadi ya seperti biasa gitu ya, gue record kali ini tanggal 8 bulan 8 2022 ya kan. Tanggal 8 bulan kemerdekaan tahun kemerdekaan itu ya, bulan kemerdekaan negara kita itu ya, Agustus gitu cuy ya. Jadi karena ini agak panjang gitu ya, seperti kalian lihat, gue bakal bawain kali ini 4 gitu lah ya, 4 anime ya kan. 4 anime, kok 4 anime sih ya, 4 anime news gitu cuy, maksudnya cuy ya, 4 anime news gitu ya untuk minggu ini. Dan kali ini kebanyakan isekai aja gitu ya. Jadi kali ini bakal isekai, ada 4 ya kan, berita tentang anime ya, dari anime isekai gitu ya. Ada dari anime Shield Hero gitu ya, kok ya, ada Rising of Shield Hero yang season ketiga. Ada ini ya kan, Beastamer ya kan, gue bacanya ini aja, cuy ya, Beastamer gitu ya. Karena seperti biasa gitu ya, itu biasanya itu emang anime isekai itu emang judulnya itu emang panjang-panjang gitu cuy biasanya gitu ya. Terus ada si ini ya, The Fruit Evolution ya kan, paling gampang ini dibacanya nih, Seka juga gitu cuy ya. Terus ada dari si saving 80.000 gold gitu cuy ya. Kita mulai dulu aja dari Tate no Yusa ya, season 3 yang baru keluar posternya. Kurang lebih untuk season 3 nya adalah seperti ini itu cuy ya. Yang bisa kalian lihat kalau dari posternya lebih kerenan dari season 2 nya. Ini kalau dari segi poster ini lebih keren dari season 2 nya gitu cuy ya. Ya ini keren banget ya, terus terlihat realistis ya kalau menurut gue ini ya, terlihat realistik gitu ya. Terus ada bayang-bayangannya, terus asap-asapnya gitu ya, asap-asapnya, api-apinya. Dan di depan itu diperlihatkan tuh salah satu karakter yang baru gitu ya, yang nggak gua kenal ya, paling enggak lah ya, gua nggak kenal ini sokap gitu cuy ya. Dan untuk uh, studionya yang garap itu adalah Kinema Citrus gitu ya, Kinema Citrus. Dia yang bikin Made in Abyss, Bayin Bullet ya, dia yang garap ya, maksudnya bukan yang ngebikin itu. Nanti itu kalian nangkapnya yang bikin itu studio Kinema Citrus gitu ya, bukan itu ya yang ngegarap gitu ya. Kalau yang bikin itu yang nulis novelnya itu tuh, yang bikin manganya beda gitu cuy. Jadi kini masih terus ini dia menangani Tatooine Yusa season 1 sama season 2 ya. Kalau season 2 kan dia uh, kolaborasi ya, dia bukan dia sendiri, ada campur tangan dari Dokter Movie. Kalau dari yang season 3 ini pure dia gitu ya, sama kayak yang season 1 gitu ya. Dia nggarap mainin abis juga ya, mainin abis Barakamon. Mainin abis gue nggak nonton tapi bagus kata animenya. Untuk di sini sampai 8,71 ya di live chart ya. Seperti biasa kalau di live chart ini emang ratingnya rada tinggi gitu ya. Kalau mau lihat yang asli mungkin sama aja gitu ya surveinya, tapi biasanya main di live chart itu lebih tinggi gitu ya, 1 sampai 2 ya, bisa lebih tinggi daripada di My Animalist. Jadi kalian bisa jadiin dua website referensi. Gue biasanya referensinya dua ini ya, antara My Animalist sama live chart. Biasanya gue dua itu aja biar nggak pusing, dan sekalian nyingkronin newsnya gitu cuy ya. Nah ini kode break juga dari Kinema terus gitu ya, dia kebanyakan itu ngegarap Made in Abyss gitu cuy, anime gitu ya. Jadi kalau lihat dari season 2 nya ya, emang dari season 2 nya juga posternya juga keren banget, beda banget gitu ya. Kalaupun lebih realistik ini ya, kalau boleh jujur gitu ya, ini lebih, kalau boleh jujur itu lebih kerenan ini. Dan mudah-mudahan nggak ngecewain gitu ya, karena di season 2 nya juga posternya keren gitu ya, kalaupun bagusan yang ini gitu ya. Posternya juga keren untuk season 2, tapi untuk eksekusinya animenya itu berbeda jauh dari posternya. Kalau biasanya kan dari posternya visualnya kan biasanya nggak jauh beda ya dari visualnya gitu cuy, dari visualnya ya kan. Tapi untuk di season 2 nya ternyata berkata berbeda cuy ya, terkata berbeda ternyata seperti itu gitu ya. Dengan kalau menurut gue harapkan darknya itu masih bisa dieksekusi dengan bagus ya, mudah-mudahan ini. Karena gue juga gue suka banget sama anime The Rising of Shield Hero gitu ya, sama Tate no Yusa itu ya. Ada
ikatan emosional gitu ya dengan anime gitu ya, karena season satunya ngena banget di gua gitu ya. Untuk season 2 nya ya terasa seperti anime isekai pada umumnya, karena gue ngerasa anime isekai Tatenouise ini beda dari yang lain gitu ya. Ini ada darknya kalau menurut gue ya, ada darknya, terus dengan sifat Naofumi yang build up ke atas keren banget gitu cuy. Dan apalagi kan di season 2 nya ya kan, itu ada babak, kita menemui babak baru di mana si uh, ya gue nyebutnya di season 2 nya ya, kayak kayak si Naofumi jalanin suatu event lah ya, suatu event gitu ya, yang kebetulan itu namanya berkaitan dengan main eventnya dia itu ya, itu menyelamatkan dunianya gitu ya, dan nyari tahu ini gelombang ini apa gitu ya. Menurut gue untuk itu gitu ya, dengan si roh kura-kuranya gitu ya, terus tiba-tiba jadinya ketemu sama si Kyo ya kan. Dan ini gue nggak tahu nih apakah emang Kyo jadinya begitu, jadinya sebedes itu ya, jadinya sebedes yang ada di posternya, atau gimana gue nggak tahu ya, ya kan, dari si karakter ini gitu ya. Apalagi dari season 2 nya kita si Raphtalia dapat itu ya, dapat salah satu item langka, item kuat dari dunia lain, yaitu senjata dari pahlawan dunia lain yang dia memilih Raphtalia gitu ya. Dan ya tanya gue apakah nanti XP-nya masih sama ya. Kalau kalian tahu itu uh, dari para pahlawan kan emang nggak bisa itu ya, ngeri nggak bisa farming bareng ibaratnya gitu ya, farming bareng, jadi jalanin quest bareng ya, karena EXP-nya bakal dibagi dua gitu ya. Jadi bakal dibaginya banyak banget dibandingkan dia pisah-pisah terus jalanin quest sama partiannya masing-masing. Partian itu orang biasa gitu ya. Jadi pada kasus ini kan si Raphtalia dia udah jadi dipilih jadi pahlawan dari dunia lain ya, jadi senjata dapat itu gitu ya. Apakah nanti di dunia Novuminya gitu ya, itu XP-nya tetap dibagi dua, tetap nggak deres gitu ya, atau gimana? Mungkin mudah-mudahan nanti di season 3-nya ya dijelasin ya. Kalaupun nanti apakah, tanya gue apakah gue miss di season 2-nya, nggak gue baca gitu ya, nggak kurang teliti lah ya, karena komen di bawah ya apakah di season 2 nya ada penjelasan seperti itu gitu cuy. Yang seingat gue sih enggak gitu ya. Mungkin gue bisa kelewat ya, kalian bisa ingetin gue komen di bawah gitu ya, apakah emang gue kelewat atau gimana gitu ya, karena gue ya kayak nggak tahu gitu loh ya kan. Jadi itu dari Tatenouisa ya, yang sendiri yang keluar posternya. Dan ya sedikit harapan gua ya dengan poster yang seperti di sini ya. Jadi nambah mood gitu ya, apa nama tuh ya, nambah mood ya, nambah apa nama sih, ya nambah apa namanya itu, jadi pengen nungguin ini anime season 3 nya gitu ya. Kalau season 2 nya agak mengecewakan itu ya. Dia source-nya masih like novel, premiere-nya masih TBA gitu ya. Jadi kita tungguin aja ya kan, mudah-mudahan nggak miss kayak biasa, nggak miss kayak season 2, dan nggak salah waktu perilisannya. Jadi hype-nya itu yang udah dibuild dari visualnya itu walaupun itu nggak sia-sia. Ini kan dia udah nge-build hype-nya nih, setelah season 2 dikecewakan dan dia tiba-tiba ngeluarin poster visualnya yang menurut gue ini keren banget ya. Jujur ini keren banget dari posternya, itu keren banget ini gitu ya. Jadi itu dari Tatenouisa. Yang berikutnya ada dari ini gitu ya, gue bakal bahas ini ya, saving 80.000 gold in another world ya kan itu. Jadi mungkin ini pernah gue nulisin juga. Jadi kurang lebih gue bakal ceritain ya. Jadi kurang lebih ada satu cewek ya ke dunia lain bla 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 gitu ya. Dia transfer ke isekai era ini medieval Eropa tipenya ya gitu ya kan. Terus dia itu ceritanya sukses lah ya di sana gitu lah ya, sukses di sana gitu ya. Terus dia itu punya 80.000 gold gitu ya, buat dia simpen buat nanti jaminan masa tuanya gitu cuy ya. Dan di sini ceritanya yang menarik adalah dia bisa transport kan, atau teleport ke dua dunia, antara dunianya dia Jepang dengan dunia isekainya gitu cuy. Ini yang menarik gitu ya. Yang sebelumnya kan yang bisa transport dua dunia itu kan ada dari Hataro Komasama gitu cuy ya, yang sekarang animenya sedang keluar, yang banyak kecewa dengan desain maunya, yang kecewa dengan desain maunya gitu ya, nama Eminya gitu ya.
Jadi ya gitu ya kurang lebih dari sinopsisnya dari anime ini ya. Dan dia nge-reveal studionya ini ya, dia nge-reveal studionya itu adalah Felix Film gitu ya. Dan ini posternya kurang lebih keluar ya seperti ini ya kan. Pas nih posternya kasarana lah ya kan. Dia ngincekin gold dia di atas gitu ya, dengan sehingga diceritakan kan memang karakter utamanya kan cewek dan dia tidak terlalu tinggi kayak gitu. Jadi emang keren ya segini gitu cuy ya, menggambarkan banget dari sinopsisnya gitu ya, dari judul sinopsisnya yang ditonjolin banget, disatuin dengan di visual ini yang ada judulnya juga begitu gitu ya. Cuman nah gue sedikit breakdown ya, ini kenapa gue bilang ada ini menggambarkan dari sinopsisnya gimana itu, dimana ini orang isekai ini orang dari dunia Jepang ya ke dunia isekai gitu ya, diperlihatkan dengan ini yang menurut gue pakaiannya gini ya. Ini pakaian kayak gini tuh pakaian dunia kita gitu ya, dari Jepang itu ya, dunia Jepang gitu ya, bukan dunia isekainya ya. Dan situ pakai ada dari pakaiannya, ini pakaian orang orang dunia kita banget gitu ya. Terus ada dari pistolnya ya, pistolnya, dan ada unsur isekainya adalah gold ini gitu ya. Kenapa gue bilang ini emang isekai gitu ya, dengan kelihatan gold ini, karena kalau misalnya emang setting latar tempatnya itu adalah Jepang itu sendiri, dia nggak akan berdiri di atas koin emas banyak itu, tapi dia akan berdiri di atas duit ya, uang. Dia bisa duduk di atas uang, terus bisa juga emas batangan ya kan, dan lain-lain yang mahal di dunia kita gitu cuy ya. Karena di sini emang di isekainya ya paling tinggi itu adalah gold gitu ya, adalah gold, atau paling tingginya adalah gold. Dan terlihat sini banyak banget. Jadi emang ini dari posternya menggambarkan emang sinopsisnya banget nih, anime itu stylenya gimana itu, temanya bakal gimana itu cuy. Dan ini kan emang di sinopsisnya emang ceweknya tuh emang tidak terlalu tinggi gitu, emang jadinya ya seperti ini gitu ya, seperti ini ya, dengan berdiri di atas itu dan segala macem gitu ya. Itu ini dari posternya tuh menggambarkan emang karakter ini banget gitu ya. Nah sini videonya adalah Felix Film ya kan. Dia Harensan, Nekopara gue nonton ya, gue nonton Nekopara sama si Harensan doang, si Nekopara juga nggak tamat itu ya. Jadi untuk si Felix Film ini ya kan, gue cuma nonton Harensan sama Nekopara. Yang gue suka Harensan, gue juga suka Nekopara juga, dengan Slice of Life-nya gue juga suka itu ya. Kita lihat aja dari sepak terjangnya dari ini anime gitu ya. Udah 13 menit, kita langsung aja ke selanjutnya ya kan. Itu kan di sini ada Beast Tamer itu ya, Beast Tamer ya kan. Dia udah keluar PV-nya itu ya. Sini kita play ya kan. Yang itu karakternya ya cowok ternyata. Kemarin di video sebelumnya gue nggak ngeliat ya. その力を刺激する職業だ。俺は勇者パーティーの一員として仲間との信頼を築いてきたつもりだった。レイ、君はクビだ。そんな。Oke, jadi kurang lebih awal-awalnya ya bisa yang kalian lihat tadi di sini untuk 23 detik ya berlalu gitu ya. Di sini kita udah digambarin awal dia ini karakternya gimana ya, sini udah digambarin ya kan. Ya kan, dia udah digambarin dia penyewa ya, dengan menggambarkan dia menjadi seorang beast tamer, yaitu dengan dia dekat dengan binatang-binatang yang ditunjukin di menit-menit, di detik-detik awal di frame-frame awal ya. Dia pertama kali dapat itu adalah dekat dengan binatang yang itu menggambarkan emang beast tamer gitu ya, buat ya beast tamer gitu. Beast tuh nggak selalu hewan monster, hewan buas gitu ya, binatang juga bisa sebut beast gitu ya. Jadi dia emang di awal-awal tuh dia digambarin, dapat penggambaran itu dia seorang penyayang hewan, binatang, beast tamer gitu ya. Udah sama kayak yang isekai yang sebelumnya yang Vanishing from Hero Party gitu ya, dia sama-sama di itu. Nah ini dianggap tidak berguna gitu ya sama partiannya, habis itu dia
memutuskan oh oke gitu ya, sama kayak Banishing from Hero Party gitu ya. Oke, gue nggak dipakai gitu ya, udah gue bakal keluar dari partian ini, gue bakalan jalanin hidup yang gue pengen gitu, yang di hidup bahagia di desa terpencil dengan menggeluti hobinya gitu ya, dengan ya partian sedikit-sedikit pasti gitu ya. Coba nanti gue nggak tahu nanti apakah jalan ceritanya dan akhirnya alurnya gitu ya sama seperti Banishing from Hero Party gitu ya, atau gimana gitu ya, gue nggak tahu gitu ya. Ayo lanjut lagi. 君はクビだ。 Nah, ini dari desain karakternya unik ini ya, unik ini gue jarang sih dengan Beast Party ya. Gue udah nonton Summoner sebiasa Summoner, Goblek Summoner juga nonton gitu ya. Itu pakainya beda gitu ya, dan ini kan emang Beast Tamer gitu ya, jadi ya emang beda. Gue baru lihat anime yang karakter utama itu seorang Beast Tamer gitu ya. Oke, ada musiknya. Nah ini penggambar nih mulai ya, setelah tadi digambarin yang tadi gue bilang segala macam, dan gambar karakter gimana dengan sifatnya gimana, dengan dikasih beberapa detik itu kurang lebih penggambaran karakternya gitu ya, penggambaran karakternya gimana ya kan. Di awal-awal itu bahwa karakternya tuh emang friendly banget ya, nice banget orangnya, dengan kasih frame beberapa detik yang ngabarin itu emang harusnya dari PV ini nggambarin sinopsisnya ya harusnya gitu cuy. Dan sekarang setelah dia gambarin kurang lebih awal-awalnya tuh gimana karakternya, cerita itu awal-awalnya gimana ya kan, jadi penonton tahu gitu ya apa namanya, kurang lebih awal nanti ceritanya bakal dibawa kemana, bakal gimana gitu ya. Dan sekarang mulai itu penggambaran dunianya dengan ini kan udah PV ya, harusnya nanti animenya grafiknya akan seperti ini harusnya gitu cuy ya, atau bisa lebih bagus lagi gitu cuy ya. Di sini gambarin karakternya, kok karakternya kan dunianya ya, sini ada apa pemandangannya, ada daun-daun gitu ya, terus ada cahaya-cahaya masuk dengan pencahayaannya, dan nah ini shadownya ya, shadow ya kan. Terus ini emang terlihat realistis gitu ya kalau menurut gue untuk sebuah anime gitu ya. Ini dari grafik bagus banget, dan ini penggambaran dunianya di sini ya, ada jalan masuk. Nah di sini kelihatan kerajaan ya, jadi sebuah kerajaan yang dikelilingi dengan tebing gitu ya, tebing-tebing air gitu ya, tebing air gitu cuy ya. Dan emang dari penggambaran dunianya ya kan, di sini kerajaannya itu emang strategis banget untuk menjadi sebuah kerajaan dimana dikelilingi dengan air, dan ya itu kotanya juga di atas tebing gitu ya. Nah di sini juga kastil rajanya ada di paling atas gitu cuy. Emang ini strategis banget untuk menjadi sebuah kerajaan gitu cuy. Jadi harusnya jauh dari konflik kerajaan harusnya gitu cuy ya. Tapi gue nggak tahu ya. Nah ini karakternya emang putih, rambutnya setengah putih gitu ya, dan yang gue kira Beast Tamer dia ternyata bukan gitu ya. Ternyata ulang lagi. Oh no, kan diserang. Ini juga salah satu monster yang jarang gue lihat nih di Indonesia kan. Macan hitam ya, loreng hitam merah gitu ya. Dan karakternya yang kawaii cuy ya. 助けてくれたのがレインでよかった。 Oh alah suaranya gitu 見 coy. ての通り猫霊族だよ。よろしくね。さっき Wah 私を守 karakternya sih damn ya, karakternya sih keren sih, ini karakternya sih wah keren sih, ini karakternya keren sih, ini karakter keren っ sih, てくれてすっごい lucu coy, suaranya juga lucu cuy レイ ya. ンは役立たずなんかじゃないよ。むしろすっごい Ini gue yakin calon waifu baru ini 信 coy じ ya, てるんだよ。 calon waifu baru coy, yakin gue. 私たち Dan sepertinya emang ceritanya nanti akan 新たな契約を結び、ここにエニシを作る。 dua orang ini gitu ya. Nah ini tadi gue nggak tahu itu apakah dijadiin pengikut sama kayak si Black Summoner atau gimana. Dia kayaknya tuh kayak ngasih ikatan gitu loh ke si Kanade ya tadi, kalau gue nggak salah denger ya.
Nah berarti nih si Kanami juga ahli hand to hand combat gitu ya. Ini kalau banyak hand to hand combat tuh gue jadi Ivy cuy ya. Nah ini juga ada jadi emang nih ada nih karakter kembar itu ya. Tadi emang nih anime tuh banyak itu gue liat dari PV-nya itu emang karakternya tuh unik-unik ya, dengan gambaran karakternya yang unik-unik, sifatnya macam-macam dan ya begitu gitu ya. Dan sini ada tanggalnya ya. Ada jadi bakal keluar di bulan Oktober tanggal 2 ya 2022 ya, dia akan debut ya kan. Dan di PV ini digambarin karakter-karakter yang akan dapat banyak frame gitu ya. Itu ada cewek kembar ini, ada si rambut merah ya, ini si rambut merah ya kan. Terus dengan pertama kali dengan dia ketemu itu dengan si Kanade ya, kalau gua nggak salah dengar tadi dia ngomong Kanade gitu ya, dengan bis gitu ya, Pak. Wanita setengah apa sih ya, setengah hewan gitu ya, neko ya, setengah neko ini kan. Nah itu dari Yusa ya kan, dari Yusa ya, dari Yusha Party. Kok ini panjang nih, jadi dari Beastamer. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada dari The Fruit Evolution ya, season 2 ya kan, yang udah mengeluarkan PV-nya ya kan, dan udah akan keluar nih sambil go play ya biar kurang panjang. Nah ini awal-awal nih pasti bakal nyeritain awal-awal sih dari PV-nya ya. Ini dulu gak tau banget ya. どうしたサリオ Nah, dan kita akan ketemu lagi dengan si Saria gitu cuy ya, dengan si cewek-ceweknya si こういうこと karakter utama kita. どういうこと何分かったサリオ分かった Jadi kita akan ketemu lagi dengan kekocakan karakter-karakter ini gitu ya. Jadi kita akan ketemu lagi dengan kekocakan karakter ini gitu, dengan cerita yang baru season 2 nya. Dan emang ini di awal-awal emang diceritain gimana dari season 1 nya gitu ya, gimana. Dan sekarang diperlihat dia akan melawat atau menghadapi salah satu karakter yang sepadan dengan karakter utamanya ya, dengan OP menurut gue ya. Dia udah OP gitu ya, udah keren gitu ya. Cuma baca sebentar dapat skill macam-macam gitu ya. Tapi bukan berarti nih karakter emang plot armornya tebal banget gitu ya. Menurut gue sih nggak setebal itu ya, lebih tebelan plot armor Naruto gitu ya, sebelum Boruto ya. Naruto itu plot armornya udah tebel ya, lebih tebal dari Seichi. Nah ini ternyata Saria berubah gitu ya, jadi mode gorilanya ya. Berarti biasanya kan dia cuma ngubah tangannya doang sebagian, atau nggak berubah sama sekali ya kan. Berarti dia sampai berubah jadi mode gorilanya itu berarti emang si bocil ini tuh emang kekuatannya ada next level gitu cuy ya. Dengan sabitnya nih ya, sabit Shinigami gitu ya. Ini ada gue barunya ada musik aja. Nah ini harusnya diperlihatkan battle scene ya, mudah-mudahan nggak copyright 3 menit soalnya. Nah ini nanti gue taruh deskripsi ya, itu diperlihatkan battle scene-nya ini dari si Fruit Evolution gitu ya. Terus ada staffnya gitu ya, dan keluar di bulan Januari. Nah nih ya kan, bulan Januari 2023 ya, baru gini doang ya, Fruit Evolution ya. Jadi ya kurang lebih dia di PV yang kali ini dia nunjukin PV 1 ya harusnya. Nanti PV 1 ini dia nunjukin itu battle ini, nanti gue taruh deskripsi ya. Battle scene-nya, nunjukin animasinya, battle scene-nya. Dan di awal-awal nunjukin bahwa ada masih sekocak ya, sekocak dulu lah ya, sekocak season 1-nya ya dari awal-awal gitu ya. Dan lebih tonjolin banyak dapat frame-nya adalah dia nunjukin battle scene ya kan, battle scene yang dapat banyak frame gitu, yang ya berarti sansalnya di PV 1 ini gitu ya. PV pertama dia nunjukin nanti bakal ada battle scene yang keren gitu ya. Jadi mungkin itu aja video kali ini ya.
udah 25 menit ya. Sekian dari gua. Goodbye, dadah.